di mana di Indonesia ada 4 bisnis. Yang pertama itu audit sertifikasi ISO, di mana untuk outputnya itu sertifikat, kemudian divisi assessment, di mana untuk outputnya ada sebuah laporan. Kami juga memiliki pelatihan atau training, yang di mana salah satu program webinar di pagi hari ini merupakan produk dari training. Kemudian kami ada improvement software, di mana lebih banyak software yang bersifat productivity. Next, Mbak. Kemudian kami sudah 36 tahun lebih, di mana kami memiliki klien 55.000 lebih di seluruh dunia. Kami juga sudah beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia, dan hasil survei kepuasan pelanggan hasilnya cukup memuaskan. Dan total karyawan di seluruh dunia kami ada kurang lebih 1.000 orang. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk event hari ini free alias tidak berbayar. Namun apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, dan ingin mendapatkan materi, kemudian ada bonus ebook nanti Bapak Ibu yang akan dibagikan, kemudian ada interest test tool, kemudian ada aptitude test tool. Bapak Ibu gampang caranya, nanti Bapak Ibu sedikit berinvestasi, yaitu sebesar 190.000, 198.000 rupiah saja. Caranya gampang, nanti Bapak Ibu foto barcode-nya, nanti Bapak Ibu akan terhubung ke Mbak Shiva. Next. Nah, ini salah satu bonus, salah dua ebook yang nanti akan diberikan. Ini ebooknya sangat luar biasa nih, untuk bonus ebooknya. Next, Mbak. Nah, ini dia topik kita yang luar biasa di pagi hari ini. Judulnya, apakah minat dan bakat dapat mempengaruhi karir seseorang di masa depan. Dan pembicaraan juga luar biasa, itu Ibu Oti. Baik, tidak lama-lama, kita langsung masuk saja. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada coach kita, yaitu Ibu Oti. Silakan, Bu Oti. Pagi semuanya. Berarti jadi banyak sekali Timo dan sebagainya. Salam kenal, nama saya Opi. Saya masuk konsultan yang sudah beberapa kali memberikan offline maupun online training ya. Jadi pada hari ini kesempatan yang baik, Bapak Ibu, saya bertemu dengan Bapak Ibu kalian untuk mengutarakan atau belajar bareng tentang minat bakat. Apakah minat bakat seseorang itu di dunia kerja mempengaruhi karirnya atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah lihat di apa namanya untuk uh, maaf maaf ini kok terputus ya? Oh, sudah. Oh ya, oke. Kita dasarnya kita memilih topik ini dari beberapa klien saya, dari juga dari penelitian yang dilakukan di Universitas Psikologi, mengatakan bahwa minat dan bakatnya untuk jalan mempengaruhi karir yang lebih cepat. Itu yang kedua, beberapa kasus di klien kami itu ternyata ketika interview mengatakan interviewee kami ketika saya tanya kenapa memilih jurusan X, ya karena dari orang tua meminta saya supaya memasuki ini, padahal saya tidak berminat. Nah, hal-hal semacam itu kelihatan sekali ketika kita interview, bahkan di interview behaviornya itu kelihatan bahwa cara menjawab itu tidak terlalu optimis dan tidak terlalu apa namanya menguras tenaga untuk berpikir ya. Jadi gampang saja menjawab. Nah dari itu saya langsung ini webinar saya yang keempat untuk minat dan bakat. Nah materi ini bisa dipakai untuk dunia kerja khususnya atau mungkin dunia pendidikan ya untuk mengetahui minat dan bakat siswa dari kelas SMP kelas 3 mau masuk SMA atau dari SMA waktu mau masuk ke jurusan atau di SMA yang akan masuk ke jurusan pemilihan bidang studi kuliahnya nanti. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan di dunia kerja karena ini saya ketemu dari awal waktu saya rekrutmen ketika saya tanya dengan interview behavior itu mereka tidak bersemangat bahkan tidak solutif. Nah ternyata minat dan bakatnya beda waktu dari hasil tes. Penelitian di lapangan. Kemudian yang kedua, banyak konseling-konseling yang ada di perusahaan itu beberapa mengatakan bahwa ketika jadi level staff
Halo, Bu Oti. sama-sama melihat ya. Ya, Nah, seperti lanjut, Bu. yang ya Pak Agus. Ya, lanjut, Bu. Silakan, Bu. Oke, jadi kita akan melihat dari background-background yang kita temui di lapangan. Jadi ini adalah fakta-fakta yang ada dan kita jadikan teori sebagai pendukung dan jawaban itu. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di slide selanjutnya. Ya, Mbak Sipa, benarkah karir itu hubungannya langsung ke minat dan bakat? Yuk, nextnya. Next page-nya, bahwa kita mau lihat dulu bakat. Bakat itu sebetulnya apa? Bakat itu adalah sifat atau pemberian langsung dari Yang Maha Kuasa, di mana bakat itu adalah suatu sifat yang dibentuk dan apa ketika dikasih kesempatan, dikasih jalan untuk berkembang. Contoh, karena saya ini ada bakatnya yang bakat nyanyi, tetapi orang tuanya tidak ngerti kalau dia bakatnya nyanyi. Tapi kalau sudah nyanyi, suaranya bagus, namanya pun dengan. Nah, dia tidak akan terlihat keberhasilannya atau munculnya bakat itu, dia tidak ada kesempatan. Kesempatan misalnya apa? Ya ikut lomba, ya ikut apa namanya kursus. Dan ini memang tidak diajarkan oleh orang tuanya. Ini benar-benar ada dan benar-benar muncul. Nah, ada juga anak kecil yang ternyata tahu-tahu tuh bisa simpoa, main simpoa, hanya melihat katanya. Dan itu memang bakat untuk menghitungnya sudah ada, ya. Nah, ini tidak diajarkan, tapi hanya melihat dan benar-benar dia bisa. Nah, ini perlu dilatih ya Bapak Ibu ya, supaya kamu supaya ada jalannya, supaya kelihatan. Dalam satu seminar, saya ditanya oleh guru, kalau gitu apa ada yang namanya bakat terpendam? Oh ada, bakat terpendam yaitu memang dari awalnya ada benih-benih, ada sifat-sifat yang sebetulnya sudah ada sejak kecil, tetapi memang tidak diberi jalan. Jadi bakat terpendamnya itu ada, ya. Tetapi ketika kita bicara masalah yang pas dengan bakatnya, maka dia akan tertarik, dia akan dengan emosional cerita, dia akan berapi-api, tidak lemes ya menjawabnya, tidak putus-putus, tetapi dengan motivasi yang tinggi sudah kelihatan sekali. Ketika diajak bicara tentang masalah, dia kok sangat berantusias sekali. Tapi ketika diajak bicara masalah bunga, masalah administrasi, dia menjawab ya asal-asal saja gitu. Nah, ini kita sudah tahu bahwa bakat itu memang harus harus dijalankan, ada dikasih kesempatan untuk berkembang. Nah, ada pun bakat terpendam tadi, lama-lama kalau tidak dikasih kesempatan, lama-lama kalau tidak diberi suatu ruangan, bahkan ditutup dengan kegiatan lain, bakat itu akan hilang, ya akan hilang. Tetapi uh, tidak serta merta mendukung, tidak serta merta mendukung aktivitas atau motivasinya. Karena dia sudah dari awal merasa bahwa saya bisa, tapi saya tidak bisa, tidak mampu. Ya. Tidak mampunya itu karena tidak diberikan kesempatan. Jadi hati-hati ketika kita memiliki karyawan, kita memiliki apa namanya murid, ketika dia punya bakat penggambar, ternyata kok penggambarnya bagus ya. Kalau dulu kok kita nggak tahu ya, nah, itu. Jadi hati-hati juga kepada karyawan yang memiliki bakat yang terpendam, karena bisa-bisa sekarang ini tidak diberikan jalan, maka dia tidak akan muncul bakatnya. Nah, ini mengganggu sekali karena ketika dia justru tidak sesuai bakatnya, nanti ada dampaknya. Dampaknya itu kita lihat ya sambil belajar di halaman selanjutnya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ternyata bakat itu dibawa sejak lahir ya. Nah, untuk perkembangannya harus dikasih kesempatan. Nah, di halaman yang berikutnya kita akan bicara mengenai ya, Mbak Sipa, di halaman berikutnya. Ya, jadi ketika bakat tadi itu sudah ada yang melekat, maka beberapa hal yang bisa membedakan dengan minat antara lain seperti ini. Minat itu adalah campuran dari ego, dari harapan, dari pendidikan kita, dari pandangan-pandangan kita terhadap kecenderungan lain atau kecenderungan lain yang mengarahkan seseorang pada pilihan tertentu. Jadi intinya tuh gini loh, ketika seseorang itu memiliki minat, maka hubungannya adalah senang dan tidak senang. Nah, senang dan tidak senang itu kan temporer ya. Ketika
dia merasa senang karena merasa terbantu, merasa senang karena merasa ada existing dengan menyenangi bunga, dengan merasa bunga kok saya kok jadi existing ya. Tetapi karena bakatnya tidak ada, jadi belajarnya kok lama. Ingat bahwa bakat itu kadang-kadang ketika kita dituntun itu cepat jadinya, karena memang dasarnya sudah ada. Sedangkan minat itu ketika akan mengarahkan pada kegiatan tertentu yang disenangi, itu bisa up and down, bisa moody. Kenapa? Yang namanya senang, yang namanya tertarik itu melihat keadaan di lingkungannya mendukung atau tidak, atau di dirinya sendiri ketika dia minat terhadap suatu kegiatan, kok nggak didukung ya, saya cowok senang masak katanya, tapi lingkungan saya nggak mendukung, katanya wah cowok kok masak merangkai bunga. Nah akhirnya hal-hal seperti minat yang tertarik itu ya tertarik tertarik saja melihat hasil karya orang lain, tapi dia tidak merasa apa ya, tidak merasa bisa menjadi bagian dari karirnya dia untuk meningkatkan potensinya dia nggak ada gitu. Jadi hanya senang, dan ini senang ini bisa temporer ya, hanya sementara saja begitu. Nah di halaman selanjutnya kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang kita harus perhatikan pada minat minat seseorang, entah itu bawahan ya, atau entah itu karyawan atau mungkin keluarga sendiri. Uh, Minat itu tidak dipengaruhi dari faktor lain ya, tidak kecuali tidak. Jadi minat ini muncul tidak dipengaruhi faktor lain, baik kebutuhan maupun lingkungannya. Ini minat. Jadi dia benar-benar tidak dipengaruhi. Artinya apa? Ketika seseorang minat melihat, dengan melihat kemudian panca inderanya merasakan dan mempengaruhi apa yang dirasa dan merasa suka, maka itu menjadi minat. Nah, minat itu bisa berubah loh, Bapak Ibu sekalian. Berubah, kenapa? Tergantung dari apa? Tergantung dari lingkungan. Kalau lingkungan dukung, ya dia akan merasa eksis. Kalau lingkungannya tidak mendukung, ya dia merasa hanya dipendam saja, seperti itu. Jadi, walaupun dipaksa, hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa kok tidak maksimal? Ya, karena tidak ada dukungan, merasa tidak didukung oleh lingkungan. Dan ketika tidak didukung oleh lingkungan, maka dia merasakan ada rasa ada emosi-emosi yang dalam benaknya mengatakan bahwa ini tidak punya pengaruh yang membuat saya termotivasi untuk melakukan sesuatu yang eksis buat saya. Itu tidak jadi berubah. Anak saya minatnya waktu SMP main futsal. Nah sekarang sudah tidak futsal, suruh futsal nggak mau. Minatnya adalah naik gunung. Kenapa? Karena lingkungan mendukung. Dan ketika sudah sampai gunung ada titik tertentu, ada satu pencapaian tertentu, dan ini bisa berubah lingkungan tuntutan ya. Nah kemudian di halaman berikutnya, Mbak Siva, kita melihat bakat dan minat itu pengaruh nggak sih? Jadi kita jelaskan ya bahwa bakat itu adalah sifat. Ada sesuatu yang dibawa seseorang dari lahirnya. Nah ini biasa gen atau memang sesuatu anugerah dari Yang Maha Kuasa, bisa juga dari keturunan. Nah itu yang dibawa dan itu akan berkembang dengan baik dan tepat ketika seseorang itu merasa bahwa kok punya ketika melakukan ini kok bisa menjadi apa ya, motivasi gitu loh, dan akan menjadikan suatu halangan ketika saat bekerja di bidang yang di bakatnya, maka ketika ada rintangan, ada halangan itu dianggap sebagai tantangan. Jadi tidak mudah putus asa, tidak mudah untuk meninggalkan suatu kegiatan, tetapi malah mengejar di mana saya sampai di mana saya bisanya. Karena biasanya saya akan tertantang seperti ini. Nah kalau minat akan beda ya. Kalau minat itu dia akan berkembang ketika lingkungannya mendukung. Ketika dia merasa eksis dengan melakukan sesuatu karena lingkungan. Kalau lingkungannya nggak mendukung, minatnya bisa ganti. Ya. Jadi dari pengalaman ini, maka dapat saya katakan minat dan bakat itu betul-betul kalau bisa sesuai, maka akan menjadi motivasi. Nah, motivasi kita tahu semua Bapak Ibu ya, itu sebagai energi. Ya, energi dari internal energi seseorang yang memotivasi dia untuk bekerja sehingga mencapai tujuan yang akan apa namanya dikejar itu menjadi satu tepat. Yang kedua, apabila hambatan maka dianggap sebagai rintangan, dan ketiga dia akan mengalami kepuasan dan sedikit komplain, sedikit juga
tidak merasakan apa ya beban gitu ya, tidak merasakan bosan, boring, tekanan kerja, merasa lebih enjoy dan juga tidak psikosomatis. Nah, ada kasus seperti ini di bagian clerk administrasi akuntansi ketika di akhir bulan kok kasih minum obat flu ya. Jadi kenapa? Karena memang bukan karena tekanan kerjanya, karena memang tekanan kerja di akhir bulan itu memang seperti itu. Tetapi salah-salah juga menghitungnya. Ditekan, salah. Ketika ditekan menjadi lebih banyak salah. Jadi memang ketika kita mengadakan assessment untuk minat dan bakat, ketahuan bahwa sebetulnya minat dan bakatnya itu di human relationship. Jadi tidak pada keuangan. Hanya karena SMK di bagian akuntansi maka dia dimasukkan di keuangan. Bagaimana menderitanya seseorang ketika memang tidak di bidang bakatnya. Jadi ada effort yang dilalui dengan sangat-sangat keras, tetapi ketika dia betul-betul berjuang, maka psikosomatis artinya fisiknya yang tidak kuat. Ya. Nah, beda dengan seseorang yang memang bakat minatnya sesuai mau lembur, mau ada tekanan kerja, apakah itu juga menjadi suatu target, maka dia akan mengatakan ini tantangan saya. Bisa dibilang bahwa orang yang mencintai pekerjaan yang akan lebih sukses. Nah, mencintai itu harafiahnya apa? Mencintai itu ya sesuai dengan minat dan bakatnya itu. Jadi kalau cuma cinta saja, cinta yang bagaimana kan? Seperti itu ya. Karena cinta di kerjaan kan tidak memiliki seperti manusia. Nah, cinta mencintai itu adalah dasarnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di halaman selanjutnya, Mbak Siva akan menunjukkan bahwa uh, kalau bakat dan minatnya sesuai, maka karir untuk berkembang akan lebih besar, akan lebih ada kemungkinan. Karena apa? Dari hasilnya performance-nya itu tidak terpengaruh oleh tekanan kerja, ya, tidak terpengaruh oleh beberapa tuntutan-tuntutan yang ada karena menghadapi tantangan dan akan diselesaikan dengan baik seperti itu, ya. Nah, di halaman selanjutnya kita akan belajar sambil lalu ya Pak, kalau ada Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung saja, raise hand, silakan dengan senang hati. Nah, alasannya apa? Karena dia mencintai ya, mencintai itu apa? Sesuai dengan bakat dan minatnya tadi. Sehingga ketika dia lebih sukses karena tidak ada perasaan terus paksa, tidak ada kalau bahasa Inggrisnya tidak burden gitu ya. Bukan suatu apa namanya paksaan, bukan suatu tuntutan iya, tetapi dia merasa tuntutan ini harus diselesaikan seperti itu. Dan dirasa hambatan itu tidak ada, ya hambatan itu nggak ada. Jadi sekalipun merasa semakin tertantang, maka dia akan secepatnya memberikan respon, ya. Oke, nextnya, di next stage-nya. Nah, sekarang kita ibaratkan hobi ya. Ketika minat bakat itu membuat Anda puas, maka nggak perlu menghitung jam pulang tiap hari. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi memang merasa bahwa setelah ini saya akan olahraga, setelah ini saya akan ada hiburan. Jadi tidak merasa sesuatu itu sebagai suatu hambatan. Ya, di next stage-nya. Jadi menguasai bidang ketika sesuai dengan minat dan bakat, dia akan mengejar untuk berprestasi. Nah, ini ada guru besar, Profesor Komi Setiawan dengan Prof. Utami Munandar mengklasifikasikan bakat itu ada 5 bidang, ya. Yaitu bakat yang tadi Mbak Siva sebelum ini. Halo, Mbak Siva yang sebelum ini tadi yang benar. Ya, saya ulang, Komi Setiawan, Profesor dan Profesor Utami Munandar ini adalah yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan mereka dari UI dan menetapkan atau mengklasifikasikan bakat itu 5 bidang. Ya, ada bakat khusus yang bersifat akademik, misalnya senang dengan angka-angka, logika, bahasa dan seterusnya. Ini adalah akademik khusus, bakat akademis. Jadi biasanya di sini orang yang berhubungan bekerja dengan angka seperti accounting, seperti guru matematika, seperti juga yang berhubungan dengan kimia, fisika, elektro, lalu juga sipil, arsitek ya. Lalu bakat kreatif produksi ya. Jadi bakat ini
cenderung mendesain. Jadi kemampuan untuk ruang bidangnya nanti kita belajar kelasnya. Kemampuan ruang bidangnya, kemampuan desainnya itu ada. Itu seperti arsitek, kemudian seperti sipil juga ruang bidang, kemudian pemasar, ya. Lalu ada juga bakat seni. Nanti kalau bakat seni kita lihat seorang pencipta lagu, arranger, kemudian juga seorang pelukis itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus atau bakat seni. Sedangkan bakat psikomotorik ini kita bisa lihat pada olahragawan. Jadi dia lebih banyak menggunakan apa namanya, lebih banyak menggunakan fisik untuk menghubungkan bakatnya itu untuk supaya existing, yaitu bulu tangkis, renang, mungkin juga bisa olahraga sepak bola ya, dan orang-orang yang bakatnya di bidang teknik. Jadi seperti tukang las, seperti apa namanya mekanika itu kan juga berhubungan dengan psikomotorik, bahkan apa namanya hal-hal yang dikerjakan itu sangat membutuhkan ketelitian tangan karena klinikalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah bakat sosial. Nah, bakat sosial ini pasti berhubungan dengan negosiasi, lalu kemampuan bagaimana apa namanya berorganisasi, memimpin, berkomunikasi, bernegosiasi. Nah, ini beberapa minat di bidang sosial. Misalnya, seseorang itu bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan misalnya seorang PR, ya, kemudian guru, kemudian apa namanya guru, kemudian beberapa orang berkecimpung di bidang sosial di BNPB misalnya, itu kan benar-benar orang-orang yang mencurahkan pikiran dan tenaganya ke aktivitas sosial. Kemudian juga bisa juga bakat-bakat untuk relawan-relawan tadi ya. Next step Mbak Siva. Ya, kita yang tadi Mbak Siva sebelum ini yang nomor 1. Ya, nah sekarang kita mau bicara masalah minat. Tadi kan bakat ya. Nah, kalau minat kita golongkan menjadi 2, yaitu vokasi dan avokasional. Yang pertama, vokasional itu berhubungan dengan bidang pekerjaan. Nah, yang namanya vokasi kan bidang pekerjaan ya. Minat profesionalisme misalnya yang berhubungan dengan seni, ilmu, pekerjaan, itu minatnya ya. Seperti tadi contohnya anak saya tadi memang seperti itu. Kemudian minat komersil. Nah, komersil itu adalah saya minat untuk pekerjaan akuntansi, dunia usaha, iklanan, sekretariatan, marketing, jual beli, kemudian juga apa namanya trainer itu adalah di situ. Tapi ada juga yang kegiatan fisik ya, minat kegiatan fisik itu berhubungan dengan fisik, yaitu mekanik dan kegiatan luar lainnya menggunakan fisik ya. Di halaman berikutnya adalah minat vokasional. Yuk kita lihat apa yuk. Yang minat vokasi itu ada bidang kerja, yang vokasional apa Mbak Sipa di halaman berikutnya. Vokasional itu adalah suatu minat yang hanya kepuasan saja, ya, hanya kepuasan untuk hobi. Nah, kadang hobi itu tidak untuk vokasi, tidak untuk mencari uang. Tetapi ketika saya nyanyi, saya senang, ya udah saya nyanyi, gitu loh. Tapi memang ada yang berbakat sampai menjerumus ke bidang apa namanya bisnis, itu tidak apa-apa. Tapi ada juga yang hanya nyanyi-nyanyi, hanya masak-masak, gitu ya. Sekedar hobi ya, misalnya petualang. Nah ini hubungan hiburan, apresiasi dan ketelitian. Mungkin seorang apa namanya ini backpacker itu orang jadi bingung ya, kan biaya semua yang dikeluarkan. Tapi kok ya terus-terusan terus dilakukan, ya biarkan, karena itu minatnya. Yang tidak bisa dikategorikan sebagai apa namanya, sebagai businessman, karena dia senang saja gitu ya. Tetapi ketika minatnya di bidang petualang itu menjadi bakat dan bakatnya itu masuk ke bidang profesional, maka dia mungkin menjadi guide gitu. Nah, kan pasti ya Bapak Ibu ya, jadinya baik karena memang bakatnya seperti itu, dan memang minatnya memang di advokasinya tuh hibur apa petualangan. Jadi ketika dia punya
minat di bidang petualang, kemudian minatnya di bidang petualang, kemudian juga ternyata bakatnya ada di bidang bisnis, maka bisa jadi dia seperti apa namanya membuka guide gitu ya, pelayanan untuk guide dan jalan-jalan terus gitu ya. Nah itu senang sekali. Nah ini kalau minat dan bakatnya nyambung, ini pasti akan tepat suksesnya. Nah oke, okay. Nextnya Mbak Sipa, next page-nya Mbak Sipa. Nah hanya mempermudah saja untuk melihat bahwa seseorang yang beda dan yang sama, minatnya seperti tadi, saya mengatakan bahwa memang bakatnya melukis dan minatnya menjadi dokter untuk anak-anak. Jadi melukisnya juga bunga, melukis indahan, itu maka karirnya tetap naik karena memang sama ya. Nah ini ketika bekerja sesuai minat bakat, passionnya itu jadi motivasi untuk membanggakan diri ya. Jadi itu menjadi energinya. Nah, otomatis nanti hasil kerjanya pasti lebih baik dong, karena jadi energi, internal energi. Nah, kalau yang tidak sesuai, maka asal mendapat uang, ya pekerjaan saya selesaikan. Karena kalau sudah menjadi tuntutan dan tanggung jawab, saya selesaikan. Tetapi uh, reward material yang diterima itu ya asal lu beli, gua bayar. Jadi bukan sebagai apa namanya rasa syukur, sebagai rasa senang begitu ya. Jadi ini memang hanya pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan doang begitu bedanya. Nah, orang yang sesuai dengan minat bakatnya bekerja sesuai passionnya dan lebih merasa lama merasa jenuh. Jadi belum tentu sedikit-sedikit ngelos, sedikit-sedikit jenuh itu belum tentu ya. Karena memang seperti itu dirasakan menjadi satu tantangan yang harus diselesaikan. Sebagai orang yang bekerja tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, maka dia akan lebih cepat jenuh ya Bapak Ibu ya. Ayo mengalami tidak, dia akan merasa lebih jenuh anak buahnya. Dan ketika sesuai dengan minat dan bakatnya, maka setiap orang pasti ada titik jenuh ya. Uh, ketika sesuai maka dia cepat bangkit lagi. Ya, ketika dia menyadari, ketika dia mencintai itu, energinya kumpul lagi, dia tetap bangkit lagi. Tetapi ketika tidak sesuai dengan minat dan bakat, ketika mencapai titik jenuh itu pikirannya, saya cari pekerjaan lain atau enggak ya? Saya mau bekerja apa ya? Malah lebih parah lagi. Yang bisa membuat uang tepat itu yang apa ya? Jadi pertanyaannya sudah agak beda ya. Nah ini yang menjadi apa parameter-parameter karena perjuangannya itu harus dimulai dari awal, bukan menekuni lagi, tapi dia malah kalau saya jenuh, apakah saya boleh boleh kerja lagi ya, atau di bidang lain ya? Bingung begitu ya. Nah, sedangkan orang yang sesuai dengan minat dan bakatnya jarang stres kerja, rentan ya kalau karena dianggap sebagai burden, hambatan, tapi sebagai tantangan. Beda kalau yang tidak sesuai dengan minat dan bakat ya akan lebih rentan terhadap stres kerja. Stres kerja belum tentu terlihat di kantor ya, belum tentu dilihat di lingkungan sekolah. Stres terhadap lingkungan. Tetapi kalau dia tidak kuat secara fisik, maka sering flu, sering sakit, sering pusing, mengeluh lambung dan sebagainya ya. Lalu orang yang bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya pastinya happy. Ya tertekan sih pasti ya, tetapi kan ada happy-nya gitu loh. Tapi kalau yang satu ini memang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, maka ya usahanya itu untuk merasa lebih nyaman tuh perlu dibangkitkan lagi gitu loh. Wah nyaman bekerja itu betul nyaman nyaman, lagi enak kayak aja. Ya udahlah, adanya gitu mau gimana. Jadi ya seperti itulah ya. Tapi beda ketika minat dan bakatnya itu sama, maka dia pasti ada engagement antara minat dan bakat, antara internal energi dengan eksternal yang dilakukan dia, sehingga orang itu bisa melihat performance-nya bagus, bukan merasa paksaan dalam bekerja, dan ini karirnya pasti lebih banyak, lebih cepat ya. Jadi ketika uh, kita lihat yang tidak sesuai, maka untuk kemajuan profesi jabatan itu akan menjadi sulit karena apa? Performa kerja itu hasilnya tuh nggak stabil ya, pokoknya mudi gitu loh Pak Bu ya. Nah ketika kita tuh sesuai dengan minat dan bakatnya, maka lingkungan kita juga merasa kok, walaupun kita lagi jenuh, tetap bangkitnya, kemudian juga ketika kita lagi apa namanya down, cepat
ketika kita lagi down, kita tidak mempengaruhi lingkungan, maka lingkungan juga akan tahu kok memberikan dampak positif seorang pekerja yang minat dan bakatnya sama. Sehingga orang yang minat dan bakatnya tidak sama akan memberikan dampak yang kurang membawa dampak positif. Sering ngeluh, sering sakit-sakitan, sering ini ya, saya pernah konseling ya di satu pabrik ya, di mana sering ngeluh terhadap atasan dan lingkungannya, tapi ya tidak keluar, gitu loh. Kemudian hasil kerjanya ya kadang bagus, kadang enggak gitu. Nah, tapi mengeluh terus ketika hasil kerjanya enggak bagus, yang disalahkan lingkungan dan sebagainya ya. Nah, ini adalah preview yang nextnya Mbak Sita. Next page-nya Mbak Sita. Ya, nah ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Cara untuk mengetahui minat bakat yang dimiliki itu gimana sih? Sama atau beda? Tadi ada beberapa pertanyaan seperti itu ya. Kalau kita mau tahu minat, itu dari hobinya. Kemudian kalau kita bicara-bicara itu dia lebih apa ya, lebih termotivasi di bidang apa gitu. Kalau diajak bicara mengenai konten kok ya ada banyak, nggak begitu banyak. Tapi ketika diajak bicara mengenai memasak, dia berbinar-binar, menjelaskan lebih detail dengan senyum wajahnya sumringah kalau orang Jawa begitu ya, kita tahu oh ini minatnya di sini gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari mengamati. Kita tidak bisa mengamati seseorang hanya untuk melihat bakat dan minatnya saja ya. Atau mungkin kita tanya langsung ke orangnya juga bisa. Tapi yang lebih objektif dan lebih apa ya maksudnya lebih saintifik kalau ingin melihat bakat dan minat seseorang itu melalui tes minat dan bakat. Yuk kita terusin di yang kedua. Materi yang kedua nanti akan menjawab semuanya. Nah, Mbak Siva, kita masuk ke materi untuk mengetahui bakat dan minat. Ya, sekarang kita akan mengetahui sebetulnya bakat kita, minat kita itu dari mana. Tapi secara sehari-hari kita bisa melihat dari mimik wajah, dari intonasi berbicara, lebih semangat, lebih termotivasi, energinya dari mana, gitu ya. Nah, itu bisa. Tetapi kan itu kurang saintifik ketika orangnya lagi sakit atau apa kan dia juga lemah juga ya cara bicaranya. Nah, sekarang kita akan lebih ke saintifik, lebih ke ilmu yaitu dengan melakukan tes. Sebetulnya bakatnya di mana, minatnya di mana, nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat tes bakat. Tes bakat ini sudah bisa dilakukan anak ya. Ya, alatnya beda, alatnya dengan dewasa itu beda, tetapi kriterianya itu sama. Artinya ketika anak di bawah 10 tahun dengan di atas 10 tahun itu beda alatnya. Tapi nanti interpretasinya akan sama. Nah, kita akan menggunakan alat multiple intelligence atau tes bakat. Kita mau mengetahui sebetulnya bakat karyawan kita itu di mana. Ya, di multiple intelligence namanya juga multiple. Itu ada 8 bakat, yaitu yang berhubungan dengan fisik atau body, dengan diri sendiri yaitu intraperception, dengan orang lain ya interperception, interpersonal, kemudian dengan kata-kata atau word, kemudian logic thinking, kemudian juga dengan picture atau gambar, musik dan alam. Ya, ada 8 kriteria yang ingin saya berikan penggambarannya untuk menggambarkan seorang karyawan di mana bakatnya. Halaman berikutnya, Mbak. Nah, multiple ini dicetuskan oleh Howard Gardner ya, psikolog dari Harvard. Tadinya awalnya 7 jenis kecerdasan atau jenis bakat, tetapi dikembangkan menjadi 8. Oke, next page-nya. Ya, next page lagi, ini sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa komponennya bisa dilihat. Ini adalah kecerdasannya linguistik, matematik, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Nah, kemudian ini adalah secara biologi kedokteran. Kalau kecerdasan linguistik itu di mana letaknya yang berkembang? Lobus temporal kiri dan lobus
bagian depan. Nah, biasanya lobus ini di bagian kiri dan depan ini jangan sampai rusak karena nanti kecenderungannya untuk ini, untuk cara berbicaranya juga akan terganggu. Demikian, ini hanya biologi. Di next page-nya ya, kecerdasan tadi itu akan ditemui linguistik pada anak-anak terus sampai usia lanjut. Orang yang suka dengan bahasa itu biasanya lebih awet karena linguistik itu akan menjadi cerminan bagaimana dia akan berbicara, bagaimana dia akan berkomunikasi ya. Lalu matematika itu memuncak pada remaja. Jadi menurun pada usia 40 tahun biasanya kalau sudah ada kalkulator jadi sudah nggak mau ya. Tapi juga bukan itu, tetapi adalah basic-basic matematikal cara berpikir. Jadi kalau ada anak yang usianya 20 atau 18 tahun sudah nggak suka matematika, maka dipaksa pun tidak akan bisa apa ya, tidak akan bisa membahagiakan gitu ya, karena memang ini minatnya di situ. Lalu spasial, nah Pak Aldo tadi anak usia 9 sampai 10 tahun ini peka terhadap artistik dan sampai tua. Biasanya orang-orang yang benar-benar suka nyanyi, kemudian suka menggambar, nah menyanyi ya, bukan musik ya, artistik, kemudian suka membuat patung, suka mendesain, itu biasanya sudah muncul di anak-anak usia 9 sampai 10 tahun. Dan waktu sampai tua, waktu diukur masih ada. Nah, kinestetik itu bervariasi, gantung komponen kekuatannya, domainnya kinestetik itu pada fisik ya. Jadi misalnya binaraga, mungkin juga ini apa, ada orang teman saya itu yang perempuan, tetapi memang guru dari ini ada gimnastik gitu ya. Dan kemudian dia juga kebetulan dia juga suka untuk melatih senam ya. Nah ini bervariasi ya, munculnya itu bervariasi, bukan pada target umur. Kalau musik itu berkembang dan apa namanya paling awal biasanya. Kadang mengalami krisis perkembangan ya. Kalau orang yang suka musik itu biasanya senangnya diam, anaknya diam. Lalu kalau ada musik mendengarkan, susah diajak ngomong nih. Tetapi ketika dia dengar musik, dia mungkin akan ngobrol atau di kamar sendiri dan menikmati sendiri. Orang ini agak susah, apalagi nanti kalau sudah senang menciptakan lagu, dia nggak akan suka diganggu dengan beberapa orang. Nah, bagaimana dengan apa namanya interpersonal? Ini 3 tahun pertama. Jadi ketika Bapak Ibu ingin meningkatkan melihat apakah anak itu interpersonalnya bagus, maka dilihat dari 3 tahun pertama. Nah, interpersonal itu apa? Nanti kita akan bicara ya. Kalau intrapersonal itu uh, membentuk batas ya, membentuk dia sudah tahu kok antara ini ibu saya, ini orang lain, ini juga kakak, ini adik, ini om, ini tetangga itu dibangun di usia 3 tahun. Sehingga apa? Kalau memberikan aturan, tata cara sopan santun etika, meningkatkan moral itu di usia 3 tahun pertama itu paling bagus. Kalau saling bagaimana, kalau senyum seperti apa, itu akan lebih gampang karena otak anak-anak itu kan seperti spons ya, ketika diperas, airnya turun, kita masukkan di air, mengembang lagi. Nah, itu seperti itu. Naturalis, maka anak-anak dikembangkan melalui sekolah atau pengalaman. Naturalis itu seperti melukis dan sebagainya, itu harus diberikan jalan. Seperti Raden Saleh, seperti Basuki, pelukis-pelukis dunia itu memang bakatnya ada, tetapi dia juga harus belajar. Nah, di situ memang dikembangkan melalui sekolah ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan yang bagus juga. Ini dari Pak Lausan ya. Banyak pertanyaan yang belum saya jawab karena nanti akan terjawab sendiri di belakang. Bagaimana? Nah, nanti saya jawab lagi ya di next stage-nya, Mbak Sipa. Karena materinya cukup banyak. Nah, ini WhatsApp ya. Jadi pencetus dari tes ini, next-nya. Nah, ini adalah kecerdasan linguistik ya. Ini termasuk bakat linguistik, komunikasi lisan tulis, pengarang namanya literasi ini anak-anak atau pekerja-pekerja yang apa namanya verbal linguistiknya bagus, maka biasanya dia senang untuk mengikuti debat, belajar bahasa asing. Kalau game ya game tentang bahasa, kemudian membaca
lalu senang mengutip ayat-ayat gitu ya, dikirim ke WA gitu ya, tidak mudah salah tulis, kemudian suka membuat puisi, lelucon ya. Biasanya ini di PR ya, Bapak Ibu ya. Eh, di kita tempatkan di PR. Cocok ini. Kemudian yang next lagi Mbak Sita, ini adalah bakat linguistik ya, hubungannya dengan verbal. Nextnya Mbak Sita, logik matematiknya. Ini tentang apa? Dia menguasai hitungan. Orang yang punya bakat ini dimasukkan di accounting atau kasir, dia tidak akan mengeluh ketika harus lembur ya. Kemudian dia senang memperkirakan, memprediksi, membuat anggaran, membuat lenstra ya, eksperimen, mencari problem solving, induksi deduksi itu kan bisa mereka ya. Maka dia juga suka terhadap simbol-simbol abstrak, menggunakan algoritma. Ini orang-orang yang bakatnya di logik matematik. Yang nomor 3, Mbak Sipa, bakat yang ketiga yaitu bakat di bidang visual ya. Nah, namanya visual itu dekorasi, arsitek, senang membuat desain, membaca cat atau peta, mengkoordinasikan warna, membentuk patung, desain interior, pandai navigasi, menghitung arah angin misalnya, menciptakan interpretasi grafik, lalu melukis seperti membuat peta, tetapi bukan untuk melukis keindahan ya, bukan untuk beauty, tetapi ini melukis benar-benar untuk hal-hal yang berhubungan dengan ruang bidang ya. Nah, ini adalah bakat di bidang spasial. Kalau nanti di tes, maka di sini biasanya orang-orang yang berhubungan dengan bangunan, kemudian merencanakan uh, PPIC, merencanakan anggaran, kemudian orang planning, kemudian orang-orang yang berhubungan dengan apa namanya interpretasi grafik mungkin di QA atau QC, quality control ya. Oke, nextnya Mbak Sipa. Nah ini body, yang namanya body itu kan fisik ya. Dia suka sekali dengan ekspresi ini atau gaya, dia atletis, menari, menata tari, seperti Pak Budi ini Towo. Itu pasti, nggak usah saya pasti bakatnya di situ. Terampil dengan motorik halus ya, disuruh motorik kasar nggak bisa, motorik halus, motorik halus. Kemudian koordinasi tangan dan mata. Biasanya motorik kasar dan daya tahan itu ada, tetapi nggak begitu banyak. Mudah belajar. Kemudian kalau belajar dia harus eksperimen. Kalau belajar hanya teori dia nggak mau. Kemudian memanipulasi benda dengan tangannya. Nah ini biasanya orang-orang yang berhubungan dengan apa ya, membentuk suatu ini apa ruang bidang gitu ya. Membuat balok, membuat bangun-bangun gitu ya. Suka ini membuat gerak-gerik yang anggun dan pandai menggunakan bahasa fisik ya. Kemudian yang kelima, musik ya. Kalau musik semua pasti sudah tahu ya. Nah, kalau musik pasti kan berhubungan dengan musik, maka otak bagian belakang ini jangan sampai ada gangguan karena lobusnya di belakang untuk musik ya. Lalu musik itu ada atau tumbuh sejak kecil ya di bawah 5 tahun gitu kan sudah tahu ya. Ini misalnya mengarang, kalau sudah besarnya mengarang lagu, kemudian bersiul, mudah mengenal ritme. Bersiulnya nggak asal mandi ya, tapi memang dia suka ke situ, belajar mengingat dengan irama, menyukai mendengarkan dan mengapresiasi musik. Jadi seperti komentator musik, dia senang. Kemudian juga dia senang mengkoleksi sesuatu ya, memainkan instrumen dan mengenali bunyi-bunyi instrumen dengan bagus. Ini teman saya ada yang sangat-sangat intelijen musikal, jadi dia membuat audio dan di situ juga dia akan berekspresi ketika ada grup yang sedang masuk, dia akan memberikan seperti trainer kecil-kecilan lah ya. Nah kemudian yang keenam, bakat yang ada di bidang interpersonal. Nah ini adalah bakat yang berhubungan dengan merespon secara tepat suasana hati, temperamen kita, motivasi kita, dan keinginan orang lain, di mana orang ini akan cenderung menyukai dan efektif dalam hal mendidik orang lain. Nah ini trainer berkomunikasi, biasanya ini bukan pendiam loh, karena dia juga suka berinteraksi, berempati. Kalau misalnya trainer itu di offline tahu bahwa sudah pada ngantuk, maka dia akan membuat job-job ya, memimpin kelompok, berteman,
menjadi mediator, menghormati pendapat orang lain. Nah, ini kalau dalam SBD ini kelihatan sekali ya, Bapak Ibu ya, bakat interpersonalnya. Kemudian ketika dia berada di lingkungan, maka dia akan peka ya, peka terhadap orang lain dan dia akan mengutamakan kerjasama tim. Bukan pendapatnya sendiri yang menang, tapi dia akan lebih banyak merangkul. Nah, ini interpersonalnya bagus ya. Bakat yang ketujuh kita sebut dengan bakat yang nah, ini intrapersonal ya, beda. Kalau interpersonal dari dirinya sendiri, kalau intra itu bagaimana dia memahami perasaan uh, perasaan diri sendiri dan dia membedakan emosinya dan kelemahan dirinya. Misalnya gini, dia akan lebih mengontrol perasaan, dia menyukai waktu, tapi untuk dirinya sendiri, dia senang introspeksi, meditasi, kemudian juga dia akan memotivasi diri sendiri, tapi bukan berhubungan dengan orang lain. Kalau intern tadi kan berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia juga harus berempati ke orang lain, bagaimana dia juga memimpin musyawarah, berkomunikasi, menjadi trainer begitu ya. Tetapi ini lebih ke mengevaluasi diri. Sadarnya saya tuh sebetulnya realistis apa enggak, memahami konflik atau tidak. Nah, di intrapersonal intelligence ini biasanya adalah orang-orang yang cenderung memberikan apa namanya soft skill yang NLP segala macam itu ya. Jadi bagaimana dia harus mengolah diri sendiri sehingga dia bisa baru memberikan ke orang lain. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah yang ke-8, natural. Nah, ini suka terhadap lingkungan, terhadap alam, backpacker misalnya. Kemudian juga menyewakan tanaman untuk tanaman hias ya. Ini menyukai tumbuhan, hewan, mengkoleksi malah. Ada juga yang ketika minatnya di bidang bisnis bisa jadi membuka ini toko untuk apa namanya menjual juga dia menanam suatu tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis kita. Tapi dia juga mengenali beberapa lingkungan dan dia akan terhadap lingkungan dan apa namanya dia juga contohnya adalah penjinak hewan. Kalau dulu di situ ada panji, kemudian sheep eating ya, itu dia akan mengerti, memahami spesies-spesies tertentu dan dia akan melatih hewan. Kemudian dia akan bekerja di kalau zaman dulu kan ada sirkus gitu ya, dia akan senang sekali atau dia akan menjadi fotografer di alam. Hal-hal semacam itu adalah bakat naturalisme ya. Oke, nextnya. Nah, kita akan ke itu tadi bakat ya. Untuk mengetahui bakat, kita akan mengetahui minat. Dengan apa kita akan mengetahui minat? Nah, tadi kita sudah bicara mengenai bakat. Nah, nanti itu ada tesnya. Lalu ini ada kita bicara tentang minat. Nah, minat itu oke. Minat itu kita bisa lihat ya. Oke, kita lihat yuk. Tes minat itu ada 228 sesi yang dikerjakan dalam 35 sampai 45 menit ya. Nah, untuk tes ini, tes namanya tes Holland itu untuk mengetahui minat ya. Nah, kita langsung aja ke hasil tesnya tadi, nggak ditahu hasil tes minat bakat yang Excel. Nah, ini jenis kegiatannya nanti ada aktivitas, mengukur kompetensi, kemudian pekerjaan, kemudian juga estimasi diri ya. Nah, ketika kita melakukan SDS Holland ini, nextnya ini sangat menarik untuk melihat apakah minat Bapak Ibu terhadap anak-anak itu atau bawahan menjadi terganggu atau tidak. Maka kita memakai skor yang namanya RIASEC ya. Nah, RIASEC itu terdiri dari singkatan, nanti kita akan belajar, di mana satu kode huruf yang skornya paling tinggi adalah minat. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak bisa ya, yang namanya minat itu satu. Mungkin bisa 2 atau 3, sehingga kita ambil 3 skor yang paling tinggi awal. Jadi skor yang tinggi itu yang dimiliki setelah melakukan tes itu adalah minatnya ya. Kemudian kita lihat ini untuk occupation ya, untuk bekerja, untuk pekerjaan, untuk dunia kerja. Nextnya, kalau kita melihat hanya satu kode tertinggi itu
eh, tidak apa-apa, tetapi minat orang kita juga harus cek. Siapa tahu dia masih bingung terhadap minatnya saat ini. Nextnya, nextnya Mbak Sipa. Nah, ini nanti adalah cara membaca hasilnya. Total score lebih dari 150, maka dia dikatakan kalau laki-laki tinggi, tapi untuk wanita minatnya di bidang tertentu dari hasil tes nanti di atas 147 itu tinggi. Tapi ketika 129 sampai 149 laki-laki itu rata-rata, sedangkan wanita 108 sampai 46. Ini adalah skor-skornya. Nanti kita akan melihat hasil tesnya ya. Ini kita pertunjukkan saja skornya itu juga kategorinya berjenjang tinggi, rata-rata, dan rendah minatnya ya. Jadi jangan mengatakan minat kamu itu di bidang musik ketika kita cek di tes psikologi ternyata rendah ya. Oke, nextnya Mbak Sipa. Nah, eh, ini menggunakan elevation atau nanti memiliki kepribadian elevation yang tinggi tadi, kepribadiannya positif, antusias, efektif dalam bidang edukasi. Tetapi yang lemah, elevasinya lemah, memiliki sifat depresi, kurang mampu mengembangkan diri, dan masih terbayang-bayang peristiwa yang sebelumnya, jadi kurang bisa move on gitu ya, sehingga menghambat untuk mengejar minatnya. Kurang ekspresif juga. Nah ini elevation ini bagaimana? Oke, elevation kan kita lihat di next-nya. Nanti kan dengan poin-poin itu ya. Next-nya Mbak Sipa. Nah, ini konsistensi ya. Jadi nanti kita lihat ketika dari hasil tes yang dilakukan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita lihat bersama-sama ada 6 sudut ya. Ada 6 kriteria, yaitu realistik, realistik, kemudian investigasi. Realistik itu lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan investigasi, pasti orang-orang yang bekerja di laboratorium, bekerja di bidang kepolisian, aktivis sudah pasti tahu semua. Bidang sosial, bidang enterprising, dan konvensional. Nah, nantinya apa akan ada di tesnya nanti ya. Nah, ini adalah sangat-sangat menarik ketika seseorang punya minat pertama realistik, kemudian yang kedua investigasi. Nah, ini kan dalam kotak ini sudah standar ya. Dalam segi 6 ini sudah standar, maka eh, dikatakan bahwa ini adalah adjacent atau memang ada korelasinya. Tetapi ketika dia minat yang pertama di bidang realistik, kemudian minat yang kedua di bidang enterprising, maka dia ini sebetulnya tidak bersebelahan. Ya, kalau bersebelahan ini kuat ya, realistik investigasi ke aktivistik. Kemudian minat yang pertama misalnya aktivistik ke sosial, yang kedua itu bersebelahan malah dikatakan sebagai punya minat yang kuat. Jadi memang di situ minatnya. Nah, ketika dia katakanlah konvensional, dia dengan realistik, yang pertama dan kedua atau kebalikannya, maka dengan bersebelahan ini, dia minatnya pertama dengan kedua ini sudah kuat. Tapi apabila dia minatnya tidak bersebelahan, tetapi hanya berseberangan, misalnya minat pertama konvensional, minat yang kedua aktivis ini adalah berseberangan, maka ini dikatakan oposit. Ya, oposit itu ini masih bingung terhadap minat pertama atau minat kedua atau mencari sebetulnya saya itu seperti apa, gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan tes Bapak Ibu minatnya di enterprising, tetapi minat yang kedua di bidang investigatif, maka ini adalah berseberangan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ini adalah oposit. Dia masih bingung terhadap minat bidang kerjanya. Nah, kalau misalnya dia realistik dengan enterprising, ini tidak berseberangan tetapi masih dalam satu garis, maka bisa dikatakan minat pertama dengan minat yang kedua ini sudah kuat, tetapi memang ada kalanya jenuh, ada kalanya tidak kuat. Nah ini memang memang bisa dikatakan demikian, tapi bukan berlawanan. Misalnya investigatif dengan sosial. Nah investigatif dengan realistik misalnya ini ya, dengan artistik nih. Ada ininya, ada garisnya ini. Ini boleh dikatakan bahwa ini masih dalam kuat, masih dalam relasi yang kuat. Misalnya minat satu realistik, minat satunya artistik, minat duanya realistik, kebalikannya misalnya. Lihat garisnya ini tidak berseberangan.
maka ini masih bisa dikatakan kuat, hanya kadang-kadang masih terpengaruh. Nah, tetapi ketika dia sudah benar-benar berseberangan seperti investigasi, enterprising dengan investigasi, kemudian uh, realistik dengan sosial. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah nyebrang nih, ya, menjadi diagonal. Kemudian dia apa namanya konvensional dengan artistik. Nah, ini kan menyeberang, bukan sebelahan dan bukan ada hubungan yang ini sudah benar-benar diagonal ya. Ini motifnya minatnya masih bingung. Yang bersangkutan sebetulnya saya itu tertarik di bidang apa ya. Nah, ini yang penting ya. Nah, dari situ kita akan ke Excel-nya. Yuk, Mbak Siva, tesnya seperti apa? Kita akan tes minat bakat seperti apa? Yuk, Mbak Siva. Nah, Bapak-bapak, ini adalah salah satu apa namanya tes yang akan kita gunakan, yaitu tes minat SDS. Gampang kok. Jadi kita ketika mendapatkan tes ini, kita langsung memberikan instruksinya sudah ada di atas ya. Lalu klien kita diminta untuk menjawab. Kalau Y, maka dia harus memberikan silang Y. Artinya kalau N itu no, kalau Y yes. Artinya apa? Kita sedang mengukur apa? Kita sedang mengukur minat, ya. Kita mengukur minat. Nah, minat itu dalam setiap pertanyaan ada statement-statement. Klien kita minta untuk menuliskan identitas dulu di kiri atas, lalu membaca instruksinya. Instruksinya sudah ada, kemudian cara untuk menjawab adalah dengan memberikan silang, ya, terhadap statement-statement yang ada di tes ini. Gampang kok, nanti juga ada caranya untuk mengerjakan. Nah, hasilnya nanti setelah selesai, maka di sheet berikutnya Mbak Sipa. Ya, ini saya hilangi dulu namanya, karena kan ini kemarin beberapa waktu yang lalu kita tes, jadi kita mengambil minatnya itu tiga teratas dari yang hasil tes minat itu, yaitu sosial, enterprising, dan investigatif. Ternyata si X ini mempunyai minat utama sosial, di bidang sosial, minat ya. Kemudian yang kedua enterprising, yang ketiga investigatif ya. Kalau kita hanya melihat sosial, maka dia di sini ada keterangan orang yang tipenya ini suka terlibat dalam kelompok ya. Dia akan senang belajar dengan tim dan pekerjaan yang cocok, misalnya pendidik, dia hubungannya dengan kerja di pemerintahan, karena tim ya, komunikasi, kesehatan, penelitian, hukum. Mbak, jangan diganti dulu, Mbak. Ya, kemudian juga di bidang pemasaran. Jadi kelompok-kelompok yang tipe sosial ini sangat suka sekali dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, minatnya ya. Nah, minat yang kedua, si X ini adalah di enterprising ya. Ya, masih hubungannya dengan kelompok ya. Tetapi dia senang sekali dengan mengeksekusi tantangan ya. Jadi dia senang jadi EO ya. Kemudian pemasaran, penjualan, administrasi juga dia suka, pariwisata, keuangan ya. Lalu investigatif adalah minat yang ketiga di urutan tadi hasil tesnya ya. Orang yang banyak ini menyukai menyukai hal-hal yang berhubungan dengan fakta. Jadi misalnya teknologi, hukum, bidang kesehatan, di lab misalnya ya, menganalisa suatu penyakit dan sebagainya. Psikolog klinis misalnya. Nah, ini kan S, E, dan I. Bapak dan Ibu nanti bisa melihat bangun yang tadi. Yang utama S, yang kedua E. Apakah ini S dan E itu kalau kita lihat dari segi 6 berhubungan atau tidak? Atau berseberangan? Kalau berhubungannya kuat atau lemah. Kalau berseberangan berarti dia itu aku memilih, masih bingung. Yuk, sekarang S dan E kita bisa lihat nanti ya. Nanti kita bisa lihat apakah si Bapak yang kita tes ini S dan E akan menjadi minat yang kuat. Nah, sekarang kita tahu kan di mana dia lebih cocok di bidang apa. Kemudian di halaman berikutnya Mbak Siva akan memberikan
kita untuk tes bakat ya. Nah, tes bakat sama mudah dan ada instruksinya. Tinggal nanti Bapak Ibu meminta si klien untuk menuliskan angka. Angka 4 itu sesuai dengan dirinya. Angka 3 itu sangat sesuai ya, angka 4 ya. Angka 3 sesuai, angka 2 cukup sesuai, dan angka 1 kurang sesuai, angka 0 tidak sesuai sama sekali dengan tes kita. Testing, sorry. Nah, misalnya ini, Mas Aldo saya tes, kemudian membaca soal nomor 1. Saya suka bercerita, termasuk cerita dongeng dan cerita lucu. Menurut Mas Aldo, ya lah, kadang saya begitu, kadang juga enggak, jadi begitu. Maka testing kita diminta untuk menuliskan angka 2. Ya, angka 2. Kemudian Mas Aldo membaca soal nomor 2. Saya memiliki ingatan yang baik untuk hal-hal yang sepele. Nah, menurut Mas Aldo, itu saya orangnya detail kok. Jadi sesuai ini, maka Mas Aldo akan memberikan angka 3 dan seterusnya. Ada yang bertanya? Baik, Ibu. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini memang seperti ini atau bisa kita modifikasi, Ibu? Oh, kalau alat tes ini sudah dihitung reliabilitas dan validitasnya, ya. Jadi memang sudah melalui penelitian, sudah melalui uji uji sampling ya. Jadi nggak boleh diganti karena memang ini sudah membuat satu validitas sendiri. Nah, nanti hasilnya adalah di halaman berikutnya, Mbak Sipa. Kita sedang kita sedang me, mengukur talenta atau bakat ya. Bakatnya Mas Aldo itu gimana sih? Nah, ternyata bakatnya Mas Aldo itu kecerdasan atau logistik ya, matematik. Ini hampir sama loh di bakatnya Mas Aldo. Ini yang nomor 1 adalah logis matematik. Di minatnya kalau tidak salah pasti nomor 2. Jadi tidak berhubungan secara negatif ya. Jadi Mas Aldo ini nanti bisa bekerja di hal-hal yang berhubungan dengan matematik ya, entah itu di kasir, entah itu yang berhubungan dengan apa ya, tergantung dari bidang pendidikan juga. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Nah, kebetulan di Mas Aldo juga tadi minatnya ada nomor satu adalah sosial atau sosial ya. Jadi masih ada hubungannya. Jadi dengan adanya dua tes ini sangat menjawab beberapa pertanyaan tadi, bagaimana mengetahui kecerdasan untuk minat dan bakat. Nah, kita sekarang melihat pada halaman 2, Mbak Sipa, sebelumnya ini, Mbak Sipa. Matematik dengan interpersonal ya, ya yang sebelumnya. Sebelum ini, Mbak Sipa. Yang ini sebelumnya ini. Nah, ini. Coba kita amati ya. Ini kan tesnya untuk tes minat. Nah, tes minat itu ada nomor satunya sosial, nomor duanya intervising. Kalau Bapak mau lihat, Bapak Ibu, apakah ini pemilihan minatnya kuat atau masih ragu-ragu? Nanti maka kita bisa melihat di segi 6. Segi 6 ini sosial S dan E ya. Jadi, monggo Mas Aldo, presentasi saya sudah selesai. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti dengan dibuatkan grup, kita bisa saling mengisi. Bagi yang ingin mencoba alat tes, bisa langsung connect dengan saya. Nanti juga ini sudah program, jadi langsung bisa saya bimbing juga. Gitu. Terima kasih Mas Aldo, Mbak Sipa, yang saya bantu. Baik, terima kasih Bu Oti atas pemaparannya webinar di pagi hari ini. Baik, izin Bu Oti, Mbak Sipa, saya menutup. Terima kasih Bapak Ibu tetap setia sampai jam 11.30 lewat siang hari ini. Sekali lagi saya informasikan untuk event hari ini free alias tidak berbayar. Namun Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, kemudian mendapatkan materi yang tadi disampaikan, kemudian ada beberapa e-book, kemudian ada interest tool, kemudian aptitude tools, ada sedikit investasi yang Bapak Ibu harus investasikan, yaitu sebesar 198, ini belum diedit, mohon maaf sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa foto barcode-nya, nanti akan terhubung ke Mbak Syifa. Oke. Next. Nah, ini dia untuk e-booknya. Ada 2 e-book nanti yang akan kita bagikan bagi Bapak Ibu yang berinvestasi. Next, Mbak Syifa.
Baik, Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak dari webinar hari ini. Jika berkenan, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya, beri masukan kepada kami dalam rangka kami untuk improve ke depannya. Dan nanti akan ke link dan untuk mengisi beberapa pertanyaan di dalamnya, sehingga ke depan kami bisa atau coba untuk improve lebih baik.